Baik, baik, perkenalkan nama saya Markus Manjaitan, saya dari Prodi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 43324021. Saya ingin menjelaskan tentang soal yang diberikan Ibu yang 5 soal PSDW. Soal yang pertama, satu. Di batas kota Bebras ada 4 jalur kereta api dimulai dari stasiun A, B, C, D. Ada juga 3 stasiun transit T1, T2, dan T3 yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Tantangan Bebras Jojo akan pergi ke zoo. Ia berganti kereta hanya sekali saja dari stasiun pemberangkatan mana ia berangkat. Jawabannya yaitu D. Karena karena berdasarkan gambar stasiun D memiliki rute yang memungkinkan bebas Jojo untuk pergi ke zoo dengan satu kali pergantian di salah satu stasiun transit, misalnya T1, T2, T3, dan bebas Jojo dapat langsung pindah jalur ke yang langsung menuju zoo. Soal yang kedua. Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam 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 kerja akan dimulai pukul 8. Bob terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda sebesar 10.000. Misalnya jika ia terlambat sebelum pukul 8.15, maka ia tidak didenda. Jika ia datang pukul 8.20, maka dia akan didenda dengan sebesar 10.000. Pagi ini Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8:08. Kereta mana yang harus diambil Bob untuk Bob agar walaupun terlambat tetapi paling murah dendanya, ya jawabannya adalah wirawiri. Dari pilihan yang ada wirawiri cepat, ekspres biasa. Kita memilih kereta wirawiri yang memungkinkan memiliki jadwal keberangkatan atau perjalanan yang singkat sehingga Bob bisa tiba sebelum jam 8.15 atau hanya sedikit yang terlambat untuk meminimalkan denda karena ini mungkin kereta tercepat yang bisa diambil pada waktu tersebut. Kemudian nomor 3, ada 2 stand kios penjual es krim warna-warni dan 4 es krim es krim pada yang pesan pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut. Mulai dengan corong kosong, ambil warna secara bersembarangan atau random, tambahkan 2 bulatan berwarna sama, tambah 1 bulatan dengan warna berbeda. 3, jika tinggi sudah sesuai dengan yang diminta, berhenti. Jika belum, kembali langkah 1. Es krim pada stand kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Tantangan. Yang mana merupakan es krim stand kedua? Gambar yang tersedia hanya memperlihatkan beberapa susunan awal. Jadi jawabnya yaitu B. Karena susunan es krim di opsi B menunjukkan warna yang lebih acak dan tidak mengikuti pola berulang seperti instruksi dari stand pertama. Kemudian nomor 4. Berikut ini adalah peta untuk berjalan-jalan di Taman Bebras. Lingkaran hijau melambangkan pohon dan garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon. Trayek dari pohon F ke pohon B dapat dituliskan sebagai F, D, E, C, A, B. Pada suatu hari ada 2 keluarga jalan-jalan di Taman Bebras. Trayek keluarga Amir adalah B, A, A, B, C, D, 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 E. Trayek keluarga Beadu adalah FD, CD, AE, AE, AE. Tantangan. Asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersamaan dan berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Waktu tempuh dari pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapa kali kedua keluarga tersebut bertemu di pohon yang sama? Jawabnya yaitu antara lain mereka tidak akan pernah bertemu. Karena jika kita melihat pemetaan perjalanan mereka berdua, kita melihat bahwa ketika mereka berangkat bersamaan dan masing-masing menghabiskan waktu yang sama untuk bergerak dari satu pohon ke pohon yang lain, pohon berikutnya, maka kita mencatat pergerakan masing-masing keluarga dan lokasi pada saat pergerakan berikutnya bisa dilihat melalui jadwal pergerakan peta tentang kemungkinan kali pertemuan antara 2 keluarga yang sedang dalam berpiknik tersebut. Yang terakhir, nomor 5, Bobby seberang-berang memutuskan untuk bepergian ke hampir ke Mark. Pada peta lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah garis adalah sebuah ruas jalan tol 2 arah yang menghubungkan 2 kota. Huruf menunjukkan nama kota, angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol yang menghubungkan 2 kota tersebut. Mobil dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan, tapi tetap harus membayar seluruh jalan yang dimasukinya. Misalnya untuk bepergian dari kota B ke C,
dapat dipilih jalan sehingga membayar 24 sama dengan 18 tambah 6. Tantangan. Berapakah biaya yang paling murah dari hampir ke Mak? Isikan sebuah bilangan bulat. Jawaban 41. Alasannya, pertama, lihat semua jalur dari hampir ke Mak dan catat biaya setiap jalur. Kedua, cari jalur dengan biaya terendah. Ketiga, kita tambahkan biaya setiap ruas secara bertahap dan pilih jalur yang dengan total biaya yang paling rendah. Maka dari setiap ruas biaya yang terendah ketika dijumlahkan adalah 41. Baik, sekian dari presentasi saya, Bu. Selamat sore. Jika ada kesalahan kata, maaf, Bu. Terima kasih. Army. Army. Yo. Udah.